Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak. Ibu berharap pada pagi hari ini anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah bundanya di rumah ya. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang berbahagia, tetap semangat ya dalam belajarnya. Sekarang mari dengarkan ibu membaca wacana pada buku siswa halaman 22 ya. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Sekarang, berdiskusilah bersama ayah bunda.
Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu atau kepada ayah bundamu. Dan kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia yang telah Ibu bagikan kemarin. Kata-kata yang akan kamu cari adalah 1. Selulosa, 2. Lunak, 3. Molekul, 4. Ampas, 5. pulp, 6. pipi, 7. menyerap, 8. kardus, 9. serat, 10. menggiling. Kemudian dari kata-kata yang telah kamu cari artinya tadi, kamu buat kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Selanjutnya, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. pohon pinus, 2. pohon akasia, 3. pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. 1. meteran roll, 2. meteran saku, 3. meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. 2. Tuliskan alat ukur yang tepat ya untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama ayah bundamu. Dibuat tabelnya ya. Nomor, bagian yang diukur, jenis alat ukur yang digunakan. Apa yang akan bagian yang diukur? 1. Tinggi badanmu, panjang lingkar pinggang, panjang meja di rumah saja ya, panjang lompatan teman kelompokmu, lebar papan tulis atau lebar pintu yang ada di rumahmu, kemudian panjang halaman sekolah. Dan tuliskan jenis alat ukur yang digunakan. Selanjutnya, kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang anggota keluargamu. 2. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter ya dalam pengukuranmu. Buat tabelnya, nomor, nama anggota keluarga, dalam sentimeter. 3. Setelah selesai semuanya diukur, urutkanlah hasil pengukuranmu, mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak ibu dapat mengerjakan latihannya dengan semangat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.